Apa sih yang diajukan? Yang diajukan oleh kelompok revisionis adalah bahwa pengetahuan itu modelnya adalah social constructivism, konstruksi sosial. Kebenaran atau fakta itu bukan sesuatu yang ditemukan oleh orang yang mencarinya, namun sebenarnya diciptakan. Ini perlu hati-hati kamu menjelaskannya. Jadi saya bilang dunia humaniora itu sifatnya dinamis, plural, dan evolutif, berkembang. Maka benar salahnya selalu ada geser. Yang kemarin benar, sekarang besok bisa nggak terlalu pas lagi, dan selalu begitu. Maka ketika orang ngomong mana benar, mana salah, itu sebenarnya konstruksi sifatnya. Dia sendiri yang menyusun realitas, kemudian dia jelaskan sendiri sebagai ini loh yang benar. Itu aja. Contoh paling gampang, misalnya akhir-akhir ini kalau di kampus banyak selebaran dari teman-teman HTI, bahwa bagi dia khilafah itu sesuatu yang benar, dan buktinya adalah fakta-fakta sosial yang dia konstruksi sesuai versinya dia. Setelah dikonstruksi, maka dia paparkan, ini loh faktanya. Dengan fakta kayak gini, demokrasi sudah tidak berdaya lagi. Yang butuh adalah khilafah. Jadi benar, tapi versi dia sesuai konstruksi yang dia bikin. Seperti kamu juga bikin kan. Misalnya di masjid ini luar biasa loh, pengajiannya ada filsafat, ada wayangan, ada macam-macam. Dan apakah itu benar sekali atau tidak, I don't know. Tapi yang jelas kalian kan mengkonstruksi sendiri makna untuk menunjukkan pada orang, justru yang kayak gini ini yang luar biasa, yang benar. Nanti masjid yang lain mungkin punya versi diri sendiri, dan dia mengkonstruksi makna sendiri, dan dia menunjukkan pada orang lain juga bahwa ya enggak, yang kayak gini ini yang pas. Sehingga kebenaran itu social construction, konstruksi sosial, hasil dalam tanda petik rekayasa bersama. Kalian kan susah kalau debat, setiap kelompok, setiap orang punya argumen. PKS saja yang sudah potong-potong kayak gitu, dia masih bisa mengkonstruksi kebenaran versinya dia. Oh, ini sudah jelas kelihatan faktanya ada anggotanya yang korupsi, toh dia masih bisa saja mengkonstruksi bahwa oh enggak, yang benar itu kayak gini. Jadi masih bisa mengelak untuk menciptakan dalil dan dalil sesuai kebenaran yang dia konstruksi sendiri. Maka kata revisionisme sebenarnya yang selama ini kita pegangi sebagai kebenaran itu sebagian besar hakikatnya adalah konstruksi sosial. Contohnya gampang. Misalnya kalau kamu tak tanya enak mana sih ngaji itu di kelas apa di masjid, pasti saat ini juga akan terbelah dua pendapat. Yang satu lebih senang di masjid, yang satu lebih senang di kelas, dengan argumen masing-masing yang dia konstruksi. Maka hati-hati, kadang-kadang dalam hidup kita yang kita anggap rasional itu sebenarnya bukan benar-benar rasional, tapi sebenarnya sekedar rasionalisasi. Sejak awal kamu sendiri sudah cenderung ke sana, sudah seret dengan yang kamu senangi, terus dalilnya datangnya belakangan, akalnya datangnya belakangan cuma untuk mendukung. Coba aja, sepatunya kamu suka rambut gondrong, maka kamu bikinlah dalil untuk mengesahkan bahwa rambut gondrong itu rasional. Yang suka gundul juga begitu. Pakai sarung juga begitu. Ini memang kamu lebih senang pakai sarung, maka kamu bikin dalil bahwa pakai sarung itu lebih enak daripada pakai celana. Yang lain karena lebih suka pakai celana, dia punya dalil lebih enak pakai celana daripada pakai sarung. Ya monggo. Dalil bisa kamu bikin belakangan. Ya tidak tahu. Enaknya sarung adalah mudah dipakai,
terus krisis, jadi nggak ribet, nggak. Nah, kalau celana enaknya lari, enaknya lari. Gitu. Jadi dalilnya begini. Kadang-kadang kalau kamu ngerti dalilnya, kamu pakai punya ya, bisa ya mikirnya kayak gitu itu. Karena memang judgement rasional itu datangnya di belakang, tidak di depan. Kan kayak anekdot, ada cewek pakai jilbab, pakai rok, ditanya sama ustazahnya, seandainya kamu ketemu orang yang mau memperkosa kamu di jalan yang sepi, kamu hadap-hadapan berdua, apa yang kamu lakukan? Kan terus si santriwatinya bilang, yang pertama saya angkat rok saya tinggi-tinggi. Ustazahnya kaget. Terus laki-lakinya tak suruh merolotin celananya dan celana dalamnya sampai sedengkul. Ustazahnya bilang, belum kok gitu. Dulu ya, karena setelah itu terus ngapain? Saya lari. Nah, dengan saya ngangkat rok, lari saya kan lebih cepat. Kalau dia celananya turun separuh, dia nggak bisa lari. Jadi saya selamat. Ya kan? Mikirmu kan jawab dulu, kok gitu. Kamu nggak ngerti dasarnya, dia punya argumen sendiri. Kalau dia roknya diataskan, larinya lebih cepat. Sementara kalau yang itu celananya dibolotin setengah kan jatuh lagi. Jadi kayak Pak Yai yang bonceng istrinya terus kecelakaan. Begitu banget. Dia yang dilihat pertama kan motornya, motor saya kok banyak besarnya. Lupa, itu loh istrinya lupa. Enggak, saya lebih sayang motornya. Kalau ini istri di rumah masih ada. Kalau motor cuma satu masih kira-kira lagi. Jadi mana yang menjauh apa? Oke. Jadi konstruksi sosial. Jadi jangan terlalu percaya dengan argumen rasional. Kadang-kadang dia tricky, kadang-kadang dia menjebak. Kenapa? Karena dia dibikin, diciptakan, dikonstruksi, bukan sesuatu yang ditemukan. Maka kamu jangan genit. Banyak mahasiswa yang genit itu disuruh sholat nggak mau, disuruh nggak mau, alasannya mencari kebenaran. Ya kan, kamu mau nyari kebenaran itu di mana? Mau nyari di buku-buku, emangnya bisa ketemu kebenaran di buku-buku. Mau nyari dalam pengalaman, emangnya bisa. Kebenaran itu kamu konstruksi. Kebenaran itu semacam kesepakatan bersama. Nanti kita lihat salah satu contoh nanti. Tak kasih contoh satu teori yang sangat terkenal untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kebenaran itu disepakati. Kemudian objek pengetahuan itu disusun berdasarkan keahlian dan kreativitas para ilmuwan. Hidup itu kamu jalannya aja ya jalan sebenarnya lancar, cuma terus ada sofistikasi, ada modifikasi dari para ilmuwan yang kadang memang bagus dan membuat hidup lebih mudah, tapi kadang-kadang juga bikin hidup lebih rumit. Tapi yang namanya ilmu dan teori ya memang seperti itu, sesuai dengan kapasitas dan kreativitas masing-masing ilmuwan yang merumuskannya. Orang psikologi melihat hidup mungkin beda dengan orang biologi. Orang filsafat melihat hidup mungkin beda dengan agamawan. Semua mengkonstruksi makna hidup sendiri-sendiri sesuai konteksnya, sesuai keahliannya masing-masing. Semua melakukan rasionalisasi, semua melakukan justifikasi terhadap hidup. Maka itu tak kutip seorang tokoh sosiologi namanya Stephen Sabin yang bilang bahwa kebenaran adalah institusi sosial. Jadi bukan urusan per kepala individual. Jadi pengetahuan bukan sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran, namun berhubungan dengan apa yang dianggap benar. Ada bedanya kan? Kebenaran dengan apa yang dianggap benar. Dan kalau apa kebenaran itu ternyata definisinya adalah apa yang dianggap benar, berarti diskusinya mulai awal sampai akhir itu harus ada
kita ketemu awal-awal epistemologi itu harus agak digeser sedikit. Kemarin kita ngomong kebenaran itu kan luar biasa, seolah-olah ada barang eksklusif mahal namanya kebenaran. Tapi hari ini ada definisi baru bahwa yang disebut kebenaran adalah apa yang dianggap atau dipercayai sebagai benar. Itu yang bikin orang susah sekali mencari kebenaran yang tunggal, yang disepakati bersama. Dalam Islam saja kan mazhab itu ada dalam setiap bidang ilmu. Fikih punya mazhab sendiri, kalam punya mazhab sendiri, tasawuf punya mazhab sendiri. Masing-masing dan mazhabnya nggak satu, banyak. Nabi aja sudah meramalkan besok umat Islam akan pecah jadi puluhan mazhab. Nabi ngomongnya 73, sebenarnya sebenarnya mau ngomong pokoknya banyak deh. Kalau cuma 73 mungkin jumlahnya sudah lebih hari ini. Iya, ada kitab judulnya Al-Farqu Bainal Firaq yang nulis Al-Baghdadi. Itu isinya ditulis sekitar abad ke paling abad 13-14. Itu jumlahnya sudah 73. Dia sudah ngomong 73-nya aliran itu adalah 1, 2, 3 sampai 73. Itu abad ke-13. Kalau sampai hari ini berarti harusnya kan lebih. Berarti mungkin Nabi ngomong 73 itu bukan ngomong bahwa besok jumlahnya pas 73, tapi nanti akan pecah jadi ribuannya. Dan itu ya tidak apa-apa, itu memang naluri ya. Fitrahnya manusia yang dikasih akal itu pasti beda-beda. Kalau bebek sama, kalau manusia kan enggak. Kalau bebek itu kan orangnya gini, bebeknya sana. Semuanya nggak ada yang komplain, nggak ada yang protes. Ngapain tak ke sana nggak ada. Tapi kalau orang kan enggak disuruh ke sana, oh enggak, lebih enak ke sini, lebih enak susah. Tapi kalau bebek enggak, maka orang yang manutan itu disebut bebek. Kamu jangan jadi mahasiswa bebek. Mahasiswa bebek itu kalau bikin makalah isinya selalu menurut filosofi ini, menurut tokoh ini, menurut dari panel itu mahasiswa bebek. Iya, karena mahasiswa bebek itu kan temannya mahasiswa jerapah. Iya, mahasiswa jerapah itu mahasiswa yang telmi, mikirnya suwi karena otaknya ada di kepalanya ada di bawah jauh. Lama itu kan kalau mikir waduh, otaknya ada di sana. Baru paham sudah, temannya sudah selesai ketawa dia baru wah, suwi. Oke, jadi kelompok pertama dari epistemologi sosial adalah revisionisme. Contohnya Thomas Kuhn. Thomas Kuhn punya teori namanya paradigma. Ini contoh bahwa pengetahuan itu bukan urusan justifikasi tapi urusan discovery. Katanya Thomas Kuhn, pengetahuannya manusia itu sifatnya paradigmatik, dari paradigma ke paradigma. Pengetahuan yang belum jadi paradigma ini saya tulis 1, 2, 3, 4, 5 itu proses. Jadi pengetahuan itu ada level pra ilmu, ada level pra ilmu nanti berkembang jadi ilmu normal. Ilmu normal itulah paradigma. Terus paradigma itu nanti muncul banyak masalah ketika realitas berubah. Itulah namanya anomali, krisis. Ketika masalahnya menggumpal, terjadi revolusi ilmiah, ganti paradigma. Setelah ganti paradigma akan lahir paradigma baru, ada ilmu normal yang baru. Dan itu bukan urusan pencarian kebenaran, tapi urusan dari kesepakatan satu ke kesepakatan selanjutnya. Level paling mudahnya ilmu namanya pra-ilmu. Pra-ilmu itu ketika ilmu belum disepakati banyak orang, masih jadi miliknya masing-masing kepala. Saya punya teori menyatukan ilmu umum dan agama, tapi masih milik saya, yang lain belum setuju. Itu masih pra-ilmu. Saya punya teori tentang gimana caranya mengembangkan masjid. Kalau itu masih teoriku, meskipun sudah aku sampaikan, tapi banyak orang masih mempertanyakan, itu masih pra-ilmu levelnya.
Jadi masih teori tunggal, masih sesuai dengan kepala masing-masing orang. Masih belum banyak orang tahu, atau seandainya orang tahu, orang masih mempertanyakan, belum sepakat. Yang kedua, setelah itu disepakati, ini ternyata teori ini disetujui banyak orang. Misalnya para ilmu teori yang bilang bahwa orang desa itu cenderung rukun, gotong royong, sementara orang kota cenderung perhitungan, cenderung individualis. Saya lupa yang punya teori, yang mahasiswa sosial mesti ngerti. Nah, ini para ilmu. Tapi kok ternyata disepakati, banyak orang setuju, dia jadi paradigma. Orang-orang terus ketika aku berpikir membayangkan tentang desa dan kota, pijakannya itu. Kalau ke desa nyantai aja, orangnya suka gotong royong kok. Jangan takut, nggak bawa uang banyak juga nggak apa-apa nanti di sana. Kalau cuma makan aja mesti bisa. Itu jadi paradigma di kepalamu ketika kamu ke desa. Cuma nanti lama-lama bisa muncul anomali. Anomali itu fakta baru, fenomena baru yang berlawanan dengan paradigma tadi. Mungkin orang, ini ada orang desa kok perhitungan sekali ya. Kamu aslinya jadi desa, tapi kalau dipinjemin uang tiap hari ditagih. Disuruh traktir pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak punya uang, pura-pura ini anomali. Harusnya kamu itu orang desa, suka gotong royong, rukun, saling tolong menolong, tapi wajahmu desa tapi hatimu kota. Urusan pemiliknya itu kan anomali. Kamu berarti anomali terhadap paradigma teori sosial yang bilang bahwa orang desa itu cenderung juga menolong. Anomalinya kan biasanya akan meruntuhkan teori lama. Ketika teori lama runtuh, orang terus biasanya mencari teori baru. Itu yang disebut revolusi ilmiah. Oh, ini teorinya keliru, ini harus diganti. Tidak bisa. Revolusi ilmiah akan melahirkan paradigma baru. Mungkin paradigma baru ternyata tidak desa, tidak kota, ya wis. Ketika menyentuh urusan uang itu sudah perhitungan hari ini. Itu paradigma baru sudah. Dulu orang berteori bahwa partai-partai Islam adalah partai yang lurus dan bersih karena pijakannya adalah Al-Quran dan hadis yang isinya lurus dan bersih. Para ilmu dan banyak orang terus setuju, ya Quran dan hadis kan memang pijakan dasar kita. Terus dia jadi paradigma. Orang percaya dengan partai-partai Islam. Tapi anomali-anomali muncul. PKS kacau, PKB kacau, P3 kehilangan pamor, PBB kontang pantai. Apalagi partai Islam PAN pecah. Apalagi terus ini ada banyak anomali. Ada revolusi berpikir terus terjadi. Puncaknya PKS kemarin itu kan. Terus kamu, wah luar biasa ini, saya tidak percaya lagi dengan partai Islam. Pokoknya begitu itu partai Islam atau tidak Islam, bodoh aja. Teori baru itu sudah. Ya kan? Pemilu yang lalu kamu masih menghitung itu. Ini partai Islam, ini tidak Islam. Saya orang Islam harus milih partai Islam. Paradigma lama. Sekarang paradigma baru kamu sudah tak ngitung itu. Pokoknya enak partai politik ini kok doai ujung-ujungnya ya uang. Kalau nggak uang ya uang. Kalau nggak, gitu. Oke, itu model Masku. Jadi yang benar yang mana? Yang benar yang disepakati bersama. Dulu orang sepakat bahwa bumi itu datar. Plato dan kawan-kawan itu menganggap bumi itu datar, terus ditutupi semacam kanopi, semacam kubah yang namanya langit. Jadi gambarnya itu kayak bangku ini, kayak halamanmu itu terus ditutup kanopi, dan langit itu jadi kayak kanopinya. Zaman dulu, semua teori dirumuskan dengan itu. Bahkan novel cerita itu ya bayangannya kayak gitu kan. Bumi datar. Jadi kalau musuhnya melarikan diri, ku kejar kau sampai ujung dunia. Gitu. Benar-benar kan gitu. Padahal ya, kalau buminya datar kan ada kan ujungnya dunia itu ada. Jadi lari secepat apapun kamu akan nyampe ujung dunia dan tetap ku kejar.
Tapi kalau dunia bulat kan susah. Kejar kau sampai ujung dunia, ujungnya mana? Terus gak ketemu. Tapi ada. Dulu orang nggak berani berlayar jauh-jauh karena takut nyampe ujung dunia beneran terus jatuh ke bawah. Susah, ya kan? Karena ilmunya begitu dan dia jadi paradigma, orang terus merumuskan semua teori dengan itu. Tapi banyak anomali kemudian, sehingga lahir revolusi ilmiah ketika ada pra-ilmu namanya teori heliosentris, bahwa bumi itu tidak pusat dan bumi itu tidak datar. Mungkin besok ada krisis-krisis baru, orang bukti baru, ternyata kita semua salah. Bumi itu ternyata tidak bulat. Kotak. Ternyata bumi itu kotak. Kemarin kelihatan bulat karena dilihat dari luar angkasa. Kalau tidak dilihat dari luar angkasa, kalau diraba saja nanti, itu jadi metodenya pakai diraba misalnya. Ternyata bumi itu kotak hasilnya. Buktinya ada, sungguh caranya dia. Tapi bisa seperti itu. Ada revolusi baru. Jadi dari kesepakatan yang satu ke kesepakatan yang lain. Dan ini berlaku juga untuk, tidak cuma untuk dunia humaniora, kadang dunia eksakta juga modelnya paradigma. Makanya teorinya Thomas Kuhn yang luar biasa, dia bikin goncang di dunia filsafat ilmu. Ilmu eksak kan juga begitu. Matematika ini kan juga modelnya model paradigma. Meskipun kalian yakin bahwa itu eksak, paradigma atau tidak paradigma eksak, tapi tidak, sebenarnya matematika juga tidak eksak-eksak amat. Ada lah teori-teori yang itu sebenarnya konteks tertentu tidak harus begitu. Apalagi kalau kamu sudah ngerti teori batas atau teori limit, itu akan ngerti bahwa ternyata pembilangan itu tidak segitu ya. Saya nggak tahu ada yang sarjana matematika di sini. Nggak ada. Mahasiswa matematika, fisika, matematikanya, ya kan 1+1 pasti 2 kan? Ayo. Gak mesti kalau kamu pakai sosiologi, enggak, ini pakai matematika, beneran? Enggak. 1+1 2, 5 tambah 4 9. Itu kalau basis bilangannya sama dengan, bukan, basis bilangannya 10. Basis bilangan 10 itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Basis bilangan 10. Jadi 5 tambah 4 9. Tapi kalau basis bilangannya cuma 2, misalnya komputasi komputer, itu basis bilangannya cuma 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 gitu. Itu bisa 1 tambah 1 bisa 1, 1 tambah 1, 0, 1 tambah 1 kosong. Tapi 2 tambah 2 bisa 1, bisa kosong. Jadi tidak mesti. Jadi kamu boleh bilang 1 tambah 1 kosong kalau basis bilangannya 2. Oh, itu matematika. Saya ngertinya cuma itu dok. Lihat sering tak pakai contoh karena yang kamu sangat eksak ternyata juga tidak eksak. Nanti bukanlah matematika bagian basis bilangan. Ternyata ya matematika aja nggak pasti. Biologi juga nggak pasti. Apalagi sekarang ada isu islamisasi ilmu. Saya aturnya itu. Ya kan? Islamisasi ilmu itu kan berarti ilmu diislamkan. Cuma saya nggak tahu Islamkannya dia. Ya, bisa adaptif kalau mau di bismillahkan, mari kita bismillah bareng-bareng sudah Islam. Ada bukunya orang Pakistan itu yang dibaca bukunya terbitannya Mizan. Dia mengkritik. Ada orang Pakistan yang nulis buku ya tentang gimana caranya mengislamkan ilmu. Bukunya judulnya macam-macam. Ada yang mekanika hari kiamat. Iya, isinya neraka itu suhunya kira-kira harus sekian. Kalau ada palu dia beratnya harus sekian dengan pakai besi ini, sehingga kalau nusuk kepalamu langsung ambiar. Terus itu fisikanya gitu. Mekanika hari kiamat. Ngeri kan? Justru kalau kita lari ke mahsyar itu karena dikejar api dari belakang. Api itu kecepatannya sekian, maka kecepatan lari kita harusnya sekian. Nanti kita akan keluar keringat sampai sekian. Jadi kalau ada orang keringatnya sampai dibikin renang, kan ada, itu berarti dia, itu mekanika hari kiamat. Nggak ngerti, bisa sampai segitu ya, caranya ngitungin dia. Tapi
Saya nggak tahu apa itu islamisasi ilmu atau biologi islamisasi ilmu itu. Kalau biologi yang umum, misalnya teori biologi setiap binatang kalau tidak makan seminggu pasti mati, itu biologi umum biasa. Kalau diislamkan berarti setiap binatang kalau tidak makan seminggu pasti mati, insya Allah. Itu berarti sudah Islam teorinya kan? Ada insya Allahnya loh, kalau Allah tidak mengizinkan dia tidak mati. Apa kayak gitu islamisasi ya saya nggak tahu. Sama kan, bedanya perbankan syariah sama perbankan biasa. Kalau perbankan syariah itu begitu kamu buka pintu, satpamnya bilang assalamualaikum. Syariah itu berarti ada salamnya. Kalau nggak ada salamnya berarti bank biasa. Oke. Ya, kebenaran adalah kesepakatan, paradigma yang disepakati. Kalau kamu sepakat kayak gitu, ya itulah syariah ya, monggo. Hati-hati kamu dibawa. Syariah itu saya tidak tahu kok terus namanya jadi bank syariah ya. Kok nggak jadi bank Islam? Saya juga tidak tahu. Karena kalau cuma syariah itu kan macam-macam. Syariat itu kan bisa syariat Islam, syariat Hindu, syariat Kristen. Mungkin begitu triknya. Biar kalau kamu salahkan, ini mana Islamnya? Terus dia bilang, loh, siapa yang bilang Islam? Dia bilang ini bank syariah. Kok kamu tadi nanya yang Islam? Ini kan bank syariah bukan bank Islam. Kok kamu komplain tanya Islam yang mana? Jangan-jangan kamu mau dijebak di situ. Oke, dilanjutkan.